Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah tema 6 untuk kelas 2. Nah, kita akan mulai dari subtema 1. Ya, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini adalah playlist ya, mulai dari tema 1 ya, urut runtut ya. Nah, dengan menggunakan playlist ini enak ya. Pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut dan nyarinya mudah. Oke, nah, linknya di mana? Linknya ada di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen ya. Silahkan dilihat di situ. Oke, kita langsung saja mulai. Merawat hewan dan tumbuhan, hewan di sekitarku. Subtema 1 ya, hewan di sekitarku. Ini ada Siti lagi pegang kelinci itu. This is rabbit. Ya, Siti is holding rabbit. Dia sedang memegang kelinci. Lani dan Siti punya kelinci dan ayam ternyata ya. Kita lihat ya. Nah, kalau tumbuhan ini ada pepaya. Wah, kelincinya sedang makan wortel itu ya. Oke, kita lihat hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Loh, ada kandang ayam juga di situ ya. Nah, Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Lani ternyata ya memelihara ayam dan kelinci. Ya, kita lihat pembelajaran 1. Dengarkan teks berikut yang akan dibacakan gurumu. Wah, tulisannya bagus sekali ini ya. Maaf. Nah, Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Wah, tulisannya rapi sekali ya. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Huruf kapital itu huruf besar ya, huruf besar. B-nya saya besarkan juga. Nah, kita lihat huruf kapital mana? Lani, kita menggunakan nama manusia, nama orang ya dengan huruf besar. Dan Siti, ya ini juga huruf besar. Sedang bermain di kebun belakang rumah. Nah, di awal kalimat, walaupun bukan nama orang, kita juga menggunakan huruf besar. Ya, di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Ya, bunga-bunga bermekaran ini juga huruf besar. Ya, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Ya, T-nya ini juga huruf besar. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. T-nya ini juga huruf besar. Lani dan keluarganya memelihara ayam. L-nya ini juga huruf besar. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. D-nya ini huruf besar mengawali kalimat ya. Nama orang ya, Lani huruf besar. Lani juga memelihara kelinci. Nah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban teman di sebelahmu. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman di sebelahmu. Bagian manakah huruf kapital digunakan pada teks tersebut? Huruf kapital digunakan pada ya awal huruf pertama nama orang. Huruf pertama nama orang. Ya, huruf kapital juga dipakai sebagai
huruf pertama kalimat ya, huruf pertama kalimat, huruf pertama kalimat. Jadi memang ada aturan untuk penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kamu dengarkan. Tulislah menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Ya, jadi ini Lani L-nya besar. Wah. Ya, L-nya besar Lani. Ya, jadi kita menggunakan huruf bersambung. Lani ya memelihara ayam dan kelinci. Ya. Y-nya kurang sip. Dan kelinci. Ya, Lani memelihara ayam dan kelinci. Kemudian di manakah letak kandang ayam Lani? Ya, letak kandang ayam di samping kandang kelinci ya. Ya, kita lihat. Tampak kupu-kupu tak jauh dari taman bunga. Tidak jauh dari taman bunga, gitu ya. Terdapat kandang ayam ya, tidak jauh dari taman bunga. Tidak jauh, T-nya besar. Ya. Tidak jauh dari taman bunga. Nah, T-nya dikasih seret. Nah, bunga. Nah, tidak jauh dari taman bunga. Kita lanjutkan. Ayo menyanyikan lagu Ayamku. Nah, ini ciptaan dari A.T. Mahmud ya. Kita menggunakan nada do-nya D ya. Pak Ali pakai do-nya C saja ya, karena suaranya rendah. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kok kok kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok kok kok, mencari makan. Ayo, sekali lagi kita nyanyikan sama-sama ya. Kok gitu ya. Ya, sekali lagi. Kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, mencari makan. Sekali lagi, kek, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, mencari makan. Gampang ya lagunya. Oke, kita lanjutkan. Kita
kita lanjutkan. Nah, lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis, ya. Bunyi pendek ditandai dengan titik. Nyanyikan kembali lagu tersebut, tandailah bagian lagu garis jika bunyinya panjang, tandailah dengan titik jika bunyinya pendek. Ya, kita lihat. Kok 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 kok, lihatlah ayamku. Nah, lihatlah ayamku. Yamnya panjang ya. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Nah, rumahnya panjang ya. Induk ayam dan ini nyambung. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kok 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 kok, ini titik semua. Kok 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 mencari makan. Nah, gitu ya. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Di halaman, hanya panjang ya. Di halaman rumah. Di halaman rumah. Ya, ru-nya panjang, mah-nya pendek ya. Sebentar. Ru-nya panjang. Di halaman rumah. Di halaman rumah. Nah, gitu ya. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam, ini panjang, ayam dan anaknya. Kok 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 mencari makan. Ini pendek semua. Jadi yang panjang ini ya. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Induk ayam dan anaknya, gitu ya. Induk ayam dan anaknya. A-nya panjang. Induk ayam dan anaknya. Ah, ini panjang. Dan-nya pendek. Dan anaknya. Induk ayam dan anaknya. Kok 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 mencari makan. Pendek semua. Sekali lagi ya. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok 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 kok, mencari makan. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok 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 kok, mencari makan. Oke. Jadi yang panjang kita kasih garis, yang pendek titik. Kita lanjutkan di sini. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Nah, lihat. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G. Ini artinya gram, ya, gram. KG, ini kilogram. Ya, ons, ini memang ons ya. G berarti gram, KG adalah kilogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Ya, 1 kilogram ya, ini adalah 1000 gram. 1 ons
adalah 100 gram. Ya, 1 kaki juga bisa disebut 10 ons. Ya, ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang juga. Ya, berarti ayamnya berapa? 1 kilogram. Di sini bandulnya cuma 1. Ya, telurnya 2 kilogram. Di sini bandulnya ada 1 dan 2. Bandul itu pemberat ya. Berat 1 kilogram itu 1000 gram. 1 kilogram bisa juga 10 ons. Berat 1 ons adalah 100 gram. Ayo membentuk kelompok. Sediakan alat dan bahan berikut dalam kelompokmu. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan. Bahan-bahan yang timbang misalnya telur. Ya, timbanglah telur dalam berbagai berat. Bungkuslah telur dalam plastik. Tandailah bungkusan telur sesuai dengan beratnya. Nah, di sini adalah 1000 gram berarti 1 kilogram. 500 gram berarti setengah kilogram. Ya, 100 gram berarti bisa 1/10 atau 1 ons. Ya, kita bisa menggunakan kalau 100 gram itu 1 ons. Ya. Jadi istilah yang kita gunakan seperti itu. 300 gram di sini ya, 300 gram biasanya kita bilang 3 ons. Ya, 500 gram bisa setengah kilo atau 5 ons. Kita jarang-jarang bilang 5 ons. Yang sering itu kalau 500 gram ya setengah kilo. Nah, gitu ya. Oke, kerjasama dengan orang tua. Timbanglah bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Ya, misalnya gula, tepung, telur, dan beras. Mintalah bantuan orang tua untuk membacakan berat bahan makanan yang tertera pada alat timbangan. Ya, Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lihat ini lu ya. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Ya. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti senang mengerjakan tugas membuat puisi. Ya, bacalah puisi yang dibuat Lani. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah, melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, bisa kan membaca seperti itu? Bisa ya. Ya, tulislah teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Ya, Lani anak rajin. Ya, kita gunakan huruf kapital sesuai dengan teks ya. Lani. Ya, Lani anak rajin. Ya, Lani anak rajin. Rajinnya kurang bagus tulisnya. Ya, Ani anak rajin. Nah, seperti ini. Kemudian Lani termasuk anak yang disiplin. Lani ya termasuk ya kasih T-nya. Ani termasuk anak yang disiplin. Yang disiplin. Yang disiplin. Ya. Nah, ini termasuk anak S itu gini ya. Nah, gini ya. Jadi ini kurang ada lingkarannya sedikit. Nah, disiplin.
Kemudian tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas membuat puisi ya dikerjakan dengan baik. Nah, seperti itu. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Nah, kemudian mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Mengerjakan tugas sekolah, ya, dicek dulu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang mengerjakan tugas sekolah, ya, termasuk aturan yang termasuk aturan yang harus dipatuhi. T, gitu ya. I sama seretnya belakangan. Ya. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, ya, disiplin, ya, dalam, ya, mengerjakan tugas, ya, ya. Tulisan tugasnya kok jelek ya. Tugas, ya. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Ada komanya ya. Lani juga selalu datang tepat waktu. Nah, di sini kemudian datang ke sekolah tepat waktu, ya, datang, TANG, datang ke sekolah, ya, tepat waktu, ya,
datang ke sekolah tepat waktu, termasuk tata tertib di sekolah, termasuk ya, ada gininya sedikit, nah ada melingkarnya gitu ya, termasuk tata tertib di sekolah, ya, tata ya tertib ya di sekolah. Sekolah S itu gini, set set set, K itu seperti ini, O L A gitu ya. Oke, tata tertib di sekolah. Nah, kita akan lanjutkan. Bacalah teks berjudul Lani anak yang rajin, temukan tata tertib yang harus dipatuhi Lani sekolah. Ayo temukan bersama teman di sebelahmu, kemudian temukan tata tertib yang berlaku di sekolahmu. Tuliskan dalam kertas tugas kelompokmu, ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Kita lihat ya, tata tertib di sekolah Lani apa saja ya. Nah, kita pakai warna biru. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Terus disiplin dalam mengerjakan tugas. Lani juga selalu datang tepat waktu. Ya, datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Jadi paling tidak ada 2 di sini ya. Ya, mengerjakan tugas sekolah dan datang ke sekolah tepat waktu. Yang termasuk tata tertib ya, di sini harus dipatuhi. Ya. Mengerjakan tugas sekolah dan datang ke sekolah tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah. Ya, tadi ya sudah ya berarti ya. Kemudian temukan tata tertib yang berlaku di sekolahmu. Nah, di sekolahmu apa saja tata tertibnya? Disebutkan, tuliskan dalam kertas tugas di kelompokmu, misalnya menggunakan seragam lengkap, menggunakan seragam lengkap. Terus mungkin juga menggunakan sepatu hitam mungkin ya. Gunakan sepatu hitam. Ya. Terus waktu olahraga menggunakan pakaian olahraga. Olahraga menggunakan kaos olahraga. Nah, ini mungkin tata tertib yang ada, masih banyak lagi ya, silakan dituliskan. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Lihat lu ya, waktu olahraga menggunakan kaos olahraga. Amati gambar berikut, ini langkah biasa, ini langkah rapat ya, agak berdempetan kakinya, terus kemudian berjalan sambil mengayunkan lengan, gerakan ayunkan lengan dengan lengan ke depan ya, melambaikan tangan intinya ya. Ya, lakukan gerakan-gerakan di atas diiringi dengan ketukan, ikuti petunjuk gurumu. Ya, guru yang akan memberi ketukan ya. Kerjasama dengan orang tua, buatlah tugas mengumpulkan gambar hewan-hewan peliharaan. Ya, gunting dan tempelkan gambar tersebut pada kertas tugas. Berilah keterangan nama hewan peliharaan tersebut, bisa kambing, ya, bisa kucing. Ya, kumpulkan tugasmu sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh gurumu. Mintalah bimbingan orang tuamu dalam membuat tugas. Ya, bisa anjing, kucing, burung. Ya, itu adalah hewan-hewan peliharaan. Untuk pembelajaran ketiga kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.